Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 11 ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak. Nggak ada? Ada yang sakit hati mungkin ada? Ada. Ada. Setiap hari Termasuk ada? pasti. Ada. Ada. Setiap hari selalu patah hati ya berarti. Baik. Kelas 10 11 saya absen dulu. Aftiana. Oh, itu 10 12. 10 11 Agung. Ada Aji, Ahmad Aufa, Amelia, Asti, Ayu, Desi, ada Didi, Erlina, Eva, Fatahilah, Firnanda Diki, Firsti, Kafka. Baik, yang terakhir Windy Asti. Hadiroh. Ada. Oke, baik, berarti hadir semua ya. Terima kasih. Ya, baik. Udah siap belajar belum? Ya. Siap. Belajar apa? Informatika. Pelajaran apa? Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar informatika ya. Materinya ada yang tahu? Belum. Ya, jadi untuk materi kali ini itu sesuai pada KD di situ, yaitu berpikir komputasional. Jadi kita akan mempelajari tentang materi berpikir komputasional. Nah, nanti apa aja berpikir komputasional itu nanti kita akan pelajari. Baik, yang selanjutnya di situ saya ada dua indikator materi. Yang pertama, kita nanti akan memahami jenis dari tipe data ya. Kemudian indikator yang kedua yaitu akan kita praktikkan ya perbedaannya dari jenis tipe data integer dan float. Nanti integer itu seperti apa, float itu juga seperti apa, nanti bakal kita pelajari. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Bisa dilihat tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu siswa dapat membedakan jenis tipe data integer dan tipe data float ya. Jadi nanti kalian tugasnya itu membedakan mana sih yang tipe data integer itu seperti apa, kemudian tipe data float itu seperti apa. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi ya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira ada yang tahu nggak berpikir komputasional atau baru pernah dengar? Baru pernah. Ya, baru pernah dengar ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah ibarat kata gini, kita sebagai seorang profesor dari komputer. Jadi apa yang ada pada komputer kita itu sangat menguasainya. Nah, itu yang namanya berpikir komputasional itu seperti itu. Nah, kemudian ketika ada contoh di dunia nyatanya gini, ketika kalian pelajaran matematika ya, dapat pelajaran matematika? Dapat ya? Ada rumus-rumus? Ada. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kalian sulit untuk menghitung rumus atau kesusahan dalam menghitung dalam rumus matematika, nanti kalian bisa membuat programnya. Buat program di komputer untuk menghasilkan suatu rumus. Misal rumus perkalian atau rumus penjumlahan. Nah, nanti kalian bisa bikin tuh program di situ. Pak, saya mau bikin penjumlahan misal. Nanti bisa dibikin program otomatis. Jika angka ini ditambah angka ini, nanti ketemu hasilnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu nanti adalah cara berpikir komputasional itu nanti seperti itu kurang lebih ya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya punya video singkat tentang materi tentang tipe data. Nanti silakan dicermat ya, akan saya tampilkan. Silakan dicermati sendiri.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Video kali ini kita bakal bahas tentang tipe data di pemrograman C++. Kalau kita belajar tentang tipe data, pastinya kalian nanti juga akan belajar tentang variabel sama deklarasi. Di video kali ini kita juga bakal menerapkan struktur dari pemrograman C++. So, kalau kalian sudah siap, kita mulai belajarnya sekarang. Oke teman-teman semuanya, kita akan mulai. Yang pertama jelas kita harus membuat sebuah file baru untuk menuliskan script kita nanti. Jadi Ctrl N aja. Setelah itu kita tuliskan struktur pemrograman C++ yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi ini struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu kita masuk sekarang untuk tipe data. Apa sih itu tipe data? Kalau kalian dengar apa itu tipe data, jadi gini aja analoginya ya teman-teman. Kalau saya punya nasi goreng sama es jeruk, itu dua-duanya sama-sama konsumsi ya teman-teman. Jadi untuk yang nasi goreng itu masuk ke dalam kategori makanan, lalu yang es jeruk itu masuk di kategori minuman. Jadi analogi dari tipe data itu seperti itu. Sama-sama hal yang bisa kita konsumsi, tetapi mereka itu memiliki tipe yang berbeda. Untuk nasi goreng dia masuk ke makanan, ya kan? Terus untuk es jeruknya dia masuk sebagai minuman. Tipe data juga seperti itu. Kalau saya punya kode seperti ini ya, kode program. Ya, semisal saya punya kode program seperti ini. Dia di atas sama yang di bawah di sini ya. Cout 5 tambah 2 dan cout 5 tambah 2. Di sini sekilas itu sama. Yang membedakan mereka hanya saja yang di atas ada petiknya, yang di bawah dia langsung, dia tidak ada petiknya. Ya, sekarang kita save dulu untuk kode programnya biar nanti kita enak untuk compile. Saya letakkan di tempat yang rapi. Ya, saya taruh di sini ya teman-teman. Saya ubah dia namanya menjadi tipe data. Oke, kalau sudah saya akan compile dan biar kalian tahu hasilnya. Ya, jadi sekilas dia kode programnya sama, tapi dia memiliki hasil yang berbeda. Kalau di compile kode program yang atas di sini dia menampilkan sebuah kalimat. Dia menampilkan 5 plus 2. Tapi yang bawah dia menampilkan hasil dari 5 ditambah 2. Ya gitu ya teman-teman. Jadi dia memiliki kode yang hampir mirip, tapi sebenarnya dia itu berbeda. Nah, dari sini kita tahu yang atas ini dan yang bawah itu memiliki tipe yang berbeda. Yang atas itu adalah kalimat atau huruf, yang bawah itu adalah angka, seperti itu. Lalu kita bagaimana memahami tentang tipe data? Ya, di sini kita sudah bisa memilah ya, mana yang huruf, mana yang angka. Jadi kalau huruf dia memerlukan adanya petik. Untuk yang angka kita tidak perlu petik, dia langsung kita tuliskan. Kalau kita tambahkan dengan operator bilangan di sana, akan menghasilkan sebuah outputan sesuai dengan hasil dari operasi yang dilakukan. Ya oke, di situ kita sudah paham perbedaannya. Terus di sini untuk memahami lebih lanjut tentang tipe data, ada banyak sekali tipe data yang bisa kita pahami. Ada banyak sekali tipe data yang ada di pemrograman C++. Jadi saya akan tuliskan di komentar, nanti sesuai dengan tipe datanya kita akan praktekkan satu persatu. Ya, bagi kalian yang belum tahu ya, cara memberikan komentar di C++ itu tinggal kita berikan dua, double slash. Itu sudah merupakan komentar. Kalau kita pengen buat komentar yang banyak ke bawah, tinggal kita berikan slice 1, terus tambahkan bintang, terus penutupnya kita berikan bintang slice. Jadi tipe data itu ada beberapa macam. Coba saya cantumkan di sini ya.
Ya, jadi untuk tipe data yang sering kita gunakan itu ada ini, ada string, ada integer, ada floating point, ada double floating point, ada char, lalu yang terakhir ada bool. Sebenarnya masih ada lagi ya teman-teman, tapi kita ambil aja yang sering-sering kita pakai. Jadi string ini biasanya kita gunakan untuk menuliskan ya kalimat ya. Lalu integer ini adalah bilangan bulat. Floating point bilangan pecahan, lalu double floating point ini juga bilangan pecahan. Tapi bedanya double floating point sama floating point ini, kalau double dia memiliki lebih banyak digit, kapasitasnya lebih banyak daripada float. Karakter ini ya karakter ya, char ini karakter terbatas, dia hanya bisa menampung satu huruf atau satu karakter. Kalau bool ini dia itu bersifat logika, hanya ada dua jawaban, ya atau tidak, yes or no, true or false gitu. Jadi dia ini kondisi benar atau salah ya. Oke, ini adalah tipe data yang akan kita pelajari. Lalu cara penulisannya seperti apa? Nah, di sini ada cara penulisan dari tipe data. Ini yang disebut dengan deklarasi. Jadi deklarasi itu kita mengibaratkan sesuatu hal untuk dapat kita gunakan. Istilahnya itu nanti kita akan mengibaratkan sebuah tipe data di dalam sebuah variabel. Yo kan, kita dapat variabel juga. Jadi yang kita deklarasikan itu adalah variabel. Variabel itu kita ibaratkan sebagai tempat kosong atau wadah ya. Jadi wadah itu bisa diisi dengan macam-macam. Ada wadah untuk string, ada wadah untuk integer, ada wadah untuk float. Jadi kalau dianalogikan itu ada wadah untuk nasi, ada wadah untuk minuman, ada wadah untuk mungkin benda-benda yang lainnya. Nggak bisa kita samakan. Maka itu disebut dengan tipe data. Oke, untuk formatnya seperti ini. Jadi di depannya itu ada tipe data. Lalu nama variabel, jadi formatnya kita ketikkan tipe data, lalu kita berikan nama dari variabel yang akan kita deklarasikan, lalu sama dengan kita isikan sesuai dengan isi yang kita tentukan. Jangan lupa di belakangnya kita berikan titik koma. Oke, sekarang kita terapkan. Ya, sekarang kita terapkan. Pertama kita menggunakan string. String itu kita deklarasikan satu variabel dengan tipe data string yang memiliki value kalimat. Jadi saya ketikkan string nama. Ya, di sini string saya gunakan tipe data string untuk variabel dengan nama saya. Lalu value-nya saya isikan Superman. Ya, jadi Superman ini adalah value dari variabel dengan nama saya. Lalu dia memiliki tipe data string kayak gitu ya. Jadi ini sudah deklarasi dari variabel nama saya yang digunakan untuk menampung variabel dengan tipe data string kayak gitu. Nah, lalu gimana kalau ternyata string ini kita isi tidak sesuai dengan format penulisan string? Ya, dia nanti akan tidak memproses ya teman-teman. Contohnya di sini string, tapi saya isi dengan angka, ya tidak tepat. Kalau saya running dia akan error. Dia bukan termasuk ke dalam tipe data string kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan format yang ada. Kalau string itu adalah kalimat, harus diapit dengan petik-petik. Jadi Superman. Kalau saya running, dia tidak akan ada error. Kita compile, komputer mampu membacanya. Ya, meskipun dia belum mengeluarkan apa-apa karena kita hanya sekedar mendeklarasikan. Oke, selanjutnya kita deklarasikan integer. Ya, jadi cara pendeklarasian integer itu kita ketikkan di int, lalu nama variabel, lalu value yang akan kita berikan. Ya, kayak gini. Jadi kita sesuaikan ya. Sama, kalau kita isi dengan string nanti dia akan error karena dia tidak termasuk ke dalam integer kayak gitu.
Intinya kita harus patuh ya pada format-format penulisan dalam penulisan atau pendeklarasian sebuah variabel kayak gitu. Oke, kita tuliskan aja semuanya ya. Ada float, lalu double, char, bool. Ya oke, ini saya sudah mendeklarasikan semuanya ya teman-teman. Jadi di sini ada int, ada float, ada double, ada char, ada bool. Kita sudah deklarasikan semuanya. Sekarang ada satu hal yang perlu kalian perhatikan. Dalam pendeklarasian variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Dia juga tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Kalau spasi itu harus kita berikan underscore. Kalau tidak nanti dia tidak akan terbaca. Ya oke ya, coba saya di sini dia kalau saya ubah dengan nama saya run atau saya compile ya dia akan error. Nggak boleh, variabel itu nggak boleh diawali dengan angka. Lalu saya akan mencoba memberikan spasi di sini, dia juga akan error. Nggak boleh, jadi harus sebuah kata yang berdiri sendiri. Kalaupun ada spasi harus kita berikan underscore kayak gitu. Oh iya, di sini koma kita harus menuliskan dengan titik ya teman-teman. Nggak bisa dia koma. Ya oke, di sini sudah nggak ada error sama sekali, sudah berhasil. Jadi ini format penulisan dari beberapa tipe data yang sudah kita deklarasikan sesuai dengan tipe data masing-masing. Ya oke, untuk variabel, tipe data, dan deklarasi kita sudah lakukan semuanya. Sekarang kita tinggal memanggil. Kita harus memanggil si variabel yang sudah kita deklarasikan itu menjadi sebuah outputan. Karena setiap variabel yang kita buat di sini sudah punya value masing-masing. Kan sayang mereka sudah punya nilai tapi nggak kita gunakan nilainya. Jadi kita di sini coba untuk panggil sesuai dengan variabel masing-masing menggunakan perintah cout. Oke, kita lakukan ya. Kita cetak semuanya ya, semua variabel ini. Ya oke, di sini sudah saya berikan perintah cout atau berikan perintah untuk mencetak semua variabel yang sudah kita deklarasikan. Sekarang saya akan mencoba untuk compile and run dari variabel yang sudah saya cout semuanya ya. Mudah-mudahan nggak error. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sesuai dengan yang kita praktekkan bersama-sama. Untuk string nama saya, ya di sini saya sengaja berikan komentar di sini. Jadi bagi kalian yang pengen berikan komentar itu tinggal seperti ini ya, cout, komentar yang akan kita tampilkan, lalu di sampingnya baru value yang akan kita tampilkan. Jangan lupa ya diberikan penghubung berupa seperti ini, tanda kurung lancip kalau saya menyebutnya. Oke, di sini sesuai string nama saya Superman, nomor int dia juga sudah menampilkan, ya sesuai ya. Nah ini uniknya ya teman-teman. Jadi untuk int atau integer, kalau semisal saya di sini mengubah ya, integer kan 10, value-nya angka 10 bilangan bulat. Saya ingin menambahkan koma di sini. Semisal 10,5. Dia tipe datanya integer. Saya berikan value 10,5. Saya compile and run, saya compile and run. Ya, meskipun value yang kita ketikkan 10,5, dia tetap akan dibulatkan atau diabaikan value yang ada komanya. Jadi dia tetap sebagai bilangan bulat.
komanya akan dihapus karena dia hanya mendeteksi value dengan tipe data integer seperti itu. Ya, saya kembalikan, saya save. Oke. Ya, jadi ini terus untuk yang char tadi ya, char juga saya cetak di sini. Terus yang unik itu tentang boolean ya. Di sini boolean kok satu? Ya, jadi boolean itu tuh dia nilainya ada dua. Kalau nggak benar salah, true or false. Tapi kalau ditampilkan itu akan tampil angka 1 dan 0. 1 melambangkan dia itu benar, true. Lalu false dia itu akan melambangkan angka kosong. Di sini saya akan ubah value-nya menjadi false. Lalu saya compile and run. Tadi value-nya 1, sekarang dia akan berubah menjadi angka kosong. Bukan kosong ya, 0. Kosong itu tidak ada value. Kalau 0 itu angka 0. Ya kayak gitu ya. Char dia A-nya cuma 1. Semisal saya berikan 2 karakter atau 3 ya, 3 karakter di sini, dia juga akan mengabaikan. Karena char itu hanya akan menampilkan 1 karakter saja. Ya, dia akan menampilkan karakter terakhir yang dia baca, yaitu huruf N. Oke. Jadi tetap ingat untuk penulisan dari deklarasi sebuah variabel menggunakan sebuah tipe data itu adalah saya cantumkan di sini. Tipe datanya, lalu nama variabelnya, lalu sama dengan baru tuliskan value dari variabel yang kita berikan. Jangan lupa di belakangnya berikan titik koma. Karena itu adalah struktur penulisan dari bahasa pemrograman C++. Oke, itu ya teman-teman pembahasan kita tentang tipe data. Kita sudah mengajak juga ya tentang variabel, lalu kita juga membahas tentang deklarasi. Tinggal kita asah lagi menuju ke materi-materi selanjutnya. Oke, tetap semangat. Saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tadi sesuai indikator ya. Apa tadi? Ada yang tahu? Ayo, lupa. Ya, jadi kita akan masuk ke tipe data. Tipe data, jadi jenis-jenis data yang akan kita gunakan di dalam algoritma pemrograman ya. Yang pertama bisa dilihat di situ, yang pertama paling atas itu ada tipe data integer. Integer buat apa? Ya, betul. Integer adalah tipe data untuk suatu bilangan bulat ya. Jadi angka bulat itu contohnya 1, 2, 3, 4, 10, 20 dan seterusnya, itu angka bulat. Kemudian yang kedua, di situ ada tipe data float ya. Float itu adalah tipe data untuk bilangan pecahan. Ya, betul. Jadi bilangan pecahan itu terdiri dari intinya yang ada koma-komanya ya. 0,5, 1,2, 1,3, 5,6, 5,1 itu bilangan pecahan. Pak, fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat mengelompokkan mana bilangan bulat, mana bilangan pecahan. Misal penggunaannya ketika Pak saya mau penjumlahan angka 5 plus 5, itu kan bilangan bulat semua. Nah, itu menggunakan tipe data integer ya, karena bilangan bulat. Pak, kalau koma-komaan, ya kalau 5,5 tambah 5,5 itu kan pecahan. Jadi pakai tipe datanya yang float. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di situ ada tipe data char ya. Char itu adalah tipe data untuk suatu karakter. Jadi kalau kalian mau menampilkan karakter, misal tanda petik, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, itu pakai tipe datanya adalah tipe data char atau karakter. Kemudian yang selanjutnya ada tipe data string. String buat apa string? Penggunaan kalimat. Ya, betul. String itu untuk penggunaan kalimat ya. Jadi untuk menyatakan kalimat, jika kalian misal, Pak saya ingin menulis kalimat I love you misal. Nah, itu di situ bisa menampilkan nanti di programnya I love you gitu. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya ada tipe data boolean. Boolean itu adalah apa? Menentukan nilai benar dan salah. Ya, untuk menentukan nilai benar dan salah.
Jadi hanya true dan false. Kalau nggak 1 ya 0. Itu untuk menyatakan suatu kebenaran atau suatu kesalahan. Misalnya seperti ini. Di suatu kelas itu ada ujian, ya, ada nilainya. Nah, ketika nilainya itu di atas KKM, nanti hasilnya akan lulus. Ketika nilainya itu di bawah KKM, maka otomatis tidak lulus. Nah, itu true dan false pakainya. Jadi kalau true itu lulus, kalau false berarti tidak lulus. Nah, selanjutnya di situ ada tipe data void, ya. Tipe data yang terakhir adalah tipe data yang tidak menyatakan apapun, bukan bilangan atau bukan apapun. Itu tipe data void, ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, selanjutnya kita masuk ke tugas kalian, ya. Jadi saya punya permasalahan, ya, di dalam LKPD yang sudah saya share di WhatsApp. Silakan nanti dibuka. Terus nanti di situ permasalahannya apa, terus silakan dipecahkan. Ya, dilakukan secara mandiri, nanti dikerjakan secara personal, satu persatu. Nanti kalau mau tanya ke teman yang lain juga boleh. Tapi nanti pengerjaannya nanti adalah mandiri. Jadi setiap orang punya garapan proyek satu-satu. Nanti bakal saya nilai di akhir pertemuan. Gitu ya? Oke. Ya, silakan boleh dibuka Dev C++ nya nanti untuk selanjutnya. Pengerjaan mandiri ada di LKPD, ya. Silakan dibuka dulu program Dev C++ nya. Boleh, silakan. Baik, setelah penilaian, sebelum saya tutup, nanti saya minta perwakilan kelas 1 orang untuk menyimpulkan materi, ya. Silakan untuk Ananda Nisrina untuk menyimpulkan materi, silakan. Kesimpulan materi hari ini adalah kita belajar tentang berpikir komputasional serta membedakan tipe data integer yaitu untuk bilangan bulat dan tipe data float yaitu untuk bilangan pecahan. Ya, baik, itu tadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh Ananda Nisrina, sangat betul sekali ya. Jadi kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Nah, di dalamnya kita berpikir komputasional itu ada tipe data, ya, jenis tipe data. Khususnya yaitu tipe data integer. Integer itu untuk bilangan bulat dan tipe data float itu untuk bilangan pecahan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti silakan dipersiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu tipe data yang selanjutnya, ya, yaitu string dan boolean, ya. Itu untuk pertemuan yang selanjutnya.
silakan dipersiapkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.